Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Lestari. Pada kesempatan kali ini, Senin tanggal 23 November 2020, saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja PPG 2020. Berikut ini adalah formulir pendaftaran uji kompetensi PPG 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Kalian sehat? Agim sehat? Sehat, baik. Jangan lupa semangat, jangan lupa jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Dalam masa pandemi seperti ini, kita harus menjaga kesehatan seperti makan makanan yang bergizi, rajin olahraga, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Sebelum memulai pembelajaran, kita ucapkan dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang silahkan kalian absensi di Google Form yang sudah Ibu share di Google Classroom kalian. Silahkan, mangga dibuka. Sudah absennya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Silahkan Agi pimpin doa. Bu. Oke, baik, Bu. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran daring, marilah kita berdoa. Semoga ilmu yang kita diterima dapat bermanfaat. Berdoa dalam hati masing-masing. Dimulai. Selesai. Bu, sudah, Bu. Terima kasih Agim. Kalian masih semangat kan dengan pembelajaran daring? Semangat, Bu. Semangat. Baik, terima kasih kalian masih semangat dalam melakukan pembelajaran daring. Kalau dalam masa pandemi, kemudian pembelajaran dilakukan secara daring, kalian diharapkan masih tetap semangat. Coba, ada yang masih ingat apa yang kita pelajari pada pembelajaran minggu yang lalu? Masih, Bu. Segmentasi pasar. Baik, yang kita pelajari pada minggu lalu adalah segmentasi pasar. Nah, apa yang kalian ingat tentang segmentasi pasar itu? Coba, ada yang masih ingat? Silakan Widya Mila. Segmentasi pasar yaitu proses membagi-bagi pasar yang asalnya heterogen menjadi homogen. Ya, betul. Bagus sekali Widya Mila. Bahwa segmentasi pasar itu adalah bagi-bagi pasar
yang asalnya heterogen menjadi homogen. Mbak, selain itu, apa yang kalian pelajari dalam segmentasi pasar? Tapi Bu, Silahkan Agim. tentang pengelompokan pasar berdasarkan segmentasi geografik, demografik, psikografik, dan tingkah laku. Iya, betul. Segmentasi pasar yaitu proses membagi-bagi pasar yang asalnya heterogen menjadi homogen. Ya, betul. Bagus sekali Media Mila. Bahwa segmentasi pasar itu adalah membagi-bagi pasar yang asalnya heterogen menjadi homogen. Mbak, selain itu, apa yang kalian pelajari dalam segmentasi pasar? Tapi Bu, Silahkan Agim. tentang pengelompokan pasar berdasarkan segmentasi geografik, demografik, psikografik, dan tingkah laku. Iya, betul sekali Agim, bahwa segmentasi pasar itu dibagi ke dalam kelompok yaitu geografik, demografik, psikografik, dan tingkah laku. Bagus sekali, kalian masih ingat pada pembelajaran minggu lalu, kemarin kita telah mempelajari tentang segmentasi pasar. Sekarang materi yang akan kita bahas adalah bauran pemasaran atau marketing mix. Nah, hubungannya adalah setelah perusahaan dapat tentukan segmentasi pasar mana yang akan mereka bidik, tugas perusahaan yang selanjutnya adalah menerapkan strategi bauran pemasaran atau marketing mix sesuai dengan karakteristik segmen yang telah dipilih supaya tujuan dari perusahaan menjadi lebih terarah. Nah, kemudian pelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis, menyimpulkan, dan merumuskan bauran pemasaran atau marketing mix dengan benar, kreatif, dan kritis. Sudah terlihat gambarnya? Terus, udah Bu. Sudah Bu. Sudah, baik. Coba perhatikan gambar nomor 1. Gambar apa? Logo BlackBerry. Baik, logo BlackBerry. Gambar nomor Ponselnya Bu, ponsel BlackBerry. ponsel BlackBerry. Di antara kalian, adakah yang punya ponsel BlackBerry? Tidak ada Bu. Zaman. Udah agak zaman. Baik, coba kalian perhatikan dan analisis gambar nomor 3. Kalian coba perhatikan dan analisis kenapa BlackBerry bisa mengalami penurunan penjualan. Sudah selesai? Silahkan jawaban kalian mengenai kenapa ponsel BlackBerry bisa mengalami penurunan penjualan. Ayo, siapa yang mau menjawab? Ya, silakan, boleh Rizka. Saing produknya dengan Android dan iOS, Bu.
Ya, betul sekali Rizka, karena kalah bersaing dengan produk Android dan iOS. Ada lagi siapa? Ibu. Fitur-fiturnya tidak Silahkan. perkembangan zaman, Bu. Ya, Gim, apa Gim, Bang? Harganya Fitur-fiturnya tidak mengikuti perkembangan zaman, Bu. Ya, fitur-fiturnya tidak mengikuti perkembangan zaman. Silahkan, tadi siapa? Fatima ya? ya harganya mahal, kalah bersaing sama Android terutama yang buatan Cina. Ya, betul sekali. Harganya mahal dan kalah bersaing dengan Android buatan Cina. Coba, dari jawaban-jawaban teman kalian, adakah yang mau menyimpulkan kenapa produk BlackBerry ini mengalami penurunan penjualan? Ya, silahkan Widya Mila. Kelemahan dari BlackBerry tidak melakukan inovasi produk dan tidak menerapkan strategi harga yang tepat sehingga mengalami penurunan pada penjualannya. Baik, betul sekali Widya Mila bahwa kelemahan dari BlackBerry itu tidak melakukan inovasi produk sehingga produknya mengalami penurunan penjualan. Nah, selanjutnya kemarin Ibu telah membagi kalian kepada kelompok-kelompok. Nah, kemudian Ibu sudah menunjuk ketua kelompoknya. Silahkan ketua kelompoknya membimbing diskusi kepada anggota-anggota kelompoknya supaya diskusi berjalan dengan lancar. Silahkan kalian buka link artikel ini adalah mengenai kebobrokan BlackBerry. Nah, ini linknya. Silahkan kalian baca artikel ini. Kemudian kalian juga buka LKPD-nya. LKPD-nya telah Ibu share di Google Classroom kalian. Lakukan analisis terhadap artikel sesuai dengan langkah-langkah dalam LKPD. Yang pertama, analisis masalah yang dihadapi BlackBerry terkait dengan materi bauran pemasaran atau marketing mix. Yang kedua, apakah strategi bauran pemasaran atau marketing mix yang digunakan oleh perusahaan BlackBerry sudah tepat atau belum? Jelaskan alasannya. Yang ketiga, rumuskan strategi bauran pemasaran atau marketing mix 4P yang tepat untuk perusahaan BlackBerry. Silahkan kerjakan LKPD secara berkelompok. Kemudian bila ada hal-hal yang belum dipahami, kalian boleh bertanya. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Bu, kalau LKPD dikerjakan individu atau kelompok, Bu? Baik, LKPD dikerjakan secara berkelompok. Kalian melakukan diskusi, tetapi untuk pengumpulannya setiap orang mengumpulkan masing-masing. Ya. Nah, sekarang silahkan kalian berdiskusi
di grup WA kelompok kalian. Silahkan ketua kelompoknya membimbing diskusi untuk anggota-anggota kelompoknya. Ibu beri waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi. Nanti kalian boleh mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silahkan. Iya, Bu. Untuk menambah wawasan, juga untuk menambah referensi, kalian boleh membuka kembali buku marketing kelas 10, kemudian kalian juga boleh membuka kembali modul yang telah Ibu berikan, boleh juga membuka internet sebagai referensi kalian. Yuk. Baik, diskusi kelompoknya sudah selesai. Nah, kalau diskusi kelompoknya Ya, sudah sudah, Bu. selesai, sekarang kita akan memilih salah satu kelompok yang akan melakukan presentasi. Nah, nanti kelompok yang lain itu bisa menambahkan dari apa yang dipresentasikan atau menyatakan kesetujuannya atau ketidaksetujuannya, itu boleh. Ya, Bu. Nah, sekarang kelompok mana yang akan kalian tunjuk untuk mempresentasikan hasil pekerjaan diskusinya? Coba, kelompok mana? Kelompok 1. Kelompok 1, semuanya sepakat kelompok 1 yang akan melakukan diskusi? Sepakat. Sepakat, Bu. Baik, silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Siapa kelompok 1? Silahkan. Baik, Bu. Agim ya? Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. silahkan Agim. Ya, Bu. Siap. Saya Agim Mubagim Nastiar dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Menurut kelompok kami, BlackBerry mengalami penurunan penjualan karena 1. Produk. BlackBerry tidak melakukan inovasi produk sehingga produknya banyak ditinggal terutama oleh iOS dan Android. Yang kedua itu price. Harga BlackBerry kurang kompetitif bila dibandingkan dengan harga ponsel Android, terutama yang berasal dari China. Atau promosi yang dilakukan BlackBerry kurang tepat sasaran, yaitu memberikan layanan BBM gratis untuk iOS dan Android. Dan terakhir yaitu Flash. BlackBerry tidak membangun pabrik rakitan di Indonesia. Iya, mahal. Sekian, Bu. Ya, terima kasih sekali kelompok 1 yang diwakili oleh Agim. Nah, sekarang kelompok mana yang akan menambahkan dari pernyataan yang dilakukan oleh kelompok 1? Silahkan. Ya, Widya Mila dari kelompok berapa? Dari kelompok 2, Bu. Ya, silahkan. Saya Wadia Mila Daufa dari kelompok 2 ingin menambahkan bahwa strategi
Bauran pemasaran yang dilakukan BlackBerry belum tepat, sehingga menyebabkan turunnya penjualan BlackBerry. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya atau tidak adanya inovasi produk yang dilakukan BlackBerry, sehingga produknya tidak dapat bersaing. Ya, terima kasih kelompok 2 yang diwakili oleh Widya Mila. Sekarang kelompok mana lagi? Saya, Bu. Saya Ya, silahkan. Siapa tadi? Fatima? Fatima dari kelompok Saya berapa? Fatima Zamzam dari kelompok 3. Ya, silahkan. Saya Fatima Zamzam dari kelompok 3 ingin menambahkan bahwa supaya produk BlackBerry dapat bersaing dengan produk yang lain, maka BlackBerry harus menerapkan strategi produk yang tepat, yaitu dengan melakukan inovasi produk dan strategi harga yang tepat, sehingga dapat bersaing dengan produk Android, terutama yang berasal dari Cina yang menawarkan harga yang murah. Ya, terima kasih sekali kelompok 3 yang diwakili oleh Fatima. Sekarang kelompok berapa lagi? Ada satu kelompok lagi ya? Silahkan, Rizka, silahkan. Saya apa yang diungkapkan oleh kelompok 1, bahwa salah satu alasan strategi Place adalah dengan tidak membangun pabrik perakitan di Indonesia, menyebabkan biaya produksi yang mahal. Menurut kelompok kami, Suaranya. kalau membangun pabrik Indonesia, biayanya akan lebih mahal karena di Indonesia masih terdapat banyak pabrik atau pungutan liar. Baik, terima kasih Rizka dari kelompok 4. Coba. Saya Agi Mubagim Nastiar dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Menurut kelompok kami, BlackBerry mengalami penurunan penjualan karena 1. Produk. BlackBerry tidak melakukan inovasi produk sehingga produknya banyak tertinggal terutama oleh iOS dan Android. Yang kedua itu price. Harga BlackBerry kurang kompetitif bila dibandingkan dengan harga ponsel Android, terutama yang berasal dari China. Nah, atau promosi yang dilakukan BlackBerry kurang tepat sasaran, yaitu memberikan layanan BBM gratis untuk iOS dan Android. Nah, dan terakhir yaitu Flash. BlackBerry tidak membangun pabrik rakitan di Indonesia. Iya, mahal. Sekian buat. Ya, terima kasih sekali kelompok 1 yang diwakili oleh Agim. Nah, sekarang kelompok mana yang akan menambahkan dari pernyataan yang dilakukan oleh kelompok 1? Silahkan. Ya, Widya Mila dari kelompok berapa? Dari kelompok 2, Bu. Ya, silahkan. Saya Wadia Mila Daufa dari kelompok 2 ingin menambahkan bahwa strategi bauran pemasaran yang dilakukan BlackBerry belum tepat, sehingga menyebabkan turunnya penjualan BlackBerry. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya atau tidak adanya inovasi produk yang dilakukan BlackBerry, sehingga produknya tidak dapat bersaing. Ya, terima kasih kelompok 2 yang diwakili oleh Widya Mila. Sekarang kelompok mana lagi? Saya, Bu. Saya Ya, silahkan. Siapa tadi? Fatima? Fatima dari kelompok Saya berapa? Fatima Zamzam dari kelompok 3. Ya, silahkan. Saya Fatima Zamzam dari kelompok 3 ingin menambahkan bahwa supaya produk BlackBerry dapat bersaing dengan produk yang lain, maka BlackBerry harus menerapkan strategi produk yang tepat, yaitu dengan melakukan inovasi produk dan strategi harga yang tepat, sehingga dapat bersaing dengan produk Android, terutama yang berasal dari Cina yang menawarkan harga yang murah. Ya, terima kasih sekali kelompok 3 yang diwakili oleh Fatima. Sekarang kelompok berapa lagi? Ada satu kelompok lagi ya? Silahkan, Rizka, silahkan. Saya apa yang diungkapkan oleh kelompok 1, bahwa salah satu alasan strategi Place adalah dengan tidak membangun pabrik perakitan di Indonesia, menyebabkan biaya produksi yang mahal. Menurut kelompok kami, Suaranya. kalau membangun pabrik Indonesia, biayanya akan lebih mahal karena di Indonesia masih terdapat banyak pabrik atau pungutan liar.
Baik, terima kasih Rizka dari kelompok 4. Coba Ya, menurut kalian, tadi apa yang diungkapkan oleh teman kalian itu sudah betul atau belum? sudah Bu, betul. Baik, kemudian siapa yang akan menyimpulkan mengenai tema diskusi kita pada pertemuan kali ini? Ina, Bu. Silahkan Ina. Kesimpulannya adalah BlackBerry mengalami penurunan penjualan produknya dikarenakan tidak menerapkan strategi bauran pemasaran atau marketing mix yang tepat. Ya, betul sekali Ina, bahwa BlackBerry itu menerapkan strategi pemasaran yang kurang tepat sehingga mengalami berbagai masalah yang berujung pada semakin menurunnya penjualan produk BlackBerry. Nah, sebelumnya ayo kita tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, bagus sekali anak-anak. Sekarang, mari kita refleksikan pembelajaran hari ini. Silahkan, ada yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini? Silahkan, Agim, boleh? Ya Bu, sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan strategi bauran pemasaran. Ya, bagus Agim. Silahkan yang lainnya. Silahkan Widya Mila. Menerapkan strategi bauran pemasaran yang tidak tepat ternyata dapat menyebabkan masalah pada perusahaan. Ya, betul sekali Widya Mila. Sekarang siapa lagi yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini? Ayo, siapa lagi? Rizka, Ilma enggak Rizka? Supaya tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik, maka perusahaan harus melakukan strategi pemasaran yang tepat. Baik, betul sekali tadi apa yang telah diungkapkan teman-teman kalian, bahwa strategi bauran pemasaran itu sangat penting bagi perusahaan, dan apabila perusahaan tidak menggunakan strategi bauran pemasaran atau strategi marketing mix, dapat menyebabkan masalah bagi perusahaan. Nah, alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Untuk minggu depan, yang akan kita pelajari adalah segmenting, targeting, dan positioning. Setelah pembelajaran selesai, tolong kalian kerjakan tes pengetahuan di Google Form yang linknya telah Ibu sertakan di Google Classroom kalian. Nah, tolong kalian kerjakan dengan baik supaya nilainya besar. Kemudian jangan lupa untuk jujur, karena buat apa nilainya besar tapi nggak jujur ya? Iya Bu, betul. Baik Bu. Pembelajaran untuk hari ini telah selesai. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.